Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tawarikhul mutun. Sebelumnya kita sudah membahas tentang asbabun nuzul ya, kemudian tentang hadis riwayah diroyah ya, dan ini tentunya nanti akan sangat berkaitan. Ilmu tawarikhul mutun ini artinya adalah ilmu yang menjelaskan tentang sejarah matan-matan hadis. Jadi hampir sama nanti dengan isnad juga mempunyai tawarikh. Jadi ini tawarikh itu ada dua, ada yang matniyah, ada yang isnadiyah. Kalau isnadiyah nanti yang terkait dengan sejarah isnad, misalnya tentang ma'rifatul akabir anil asogir, kemudian ma'rifatul wafayatul ruwah, kemudian tarikhur ruwah ya, dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan isnad. Nah, yang terkait dengan matan ini nanti adalah bagaimana sejarah-sejarah teks-teks di dalam hadis itu. Jadi nanti yang awal apa, yang akhir apa, untuk mengetahui mana yang datang awal, yang belakangan, nanti itu bahasannya. Ya, definisinya adalah ya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui peristiwa dan berita yang membantu untuk mengetahui apakah matan hadis itu diterima atau tidak. Jadi min haitsil qabul warrad ya. Jadi min haitsil qabul wal warudud dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa diketahui jika misalnya satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain, itu yang yang satunya nanti biasanya ada yang bisa diterima atau tidak, atau bahkan bisa diterima semuanya nanti. Nah, bagaimana mengetahui tentang tawarikh mutun ini? Tarikh ya, atau sejarah itu dapat diketahui dengan permulaan sesuatu. Jadi yang paling awal apa, kemudian yang akhir apa ya, kemudian nanti juga diiringi dengan penyebutan bulan ya, peristiwa, tahun ya, kemudian nanti misalnya tentang ya momen-momen tertentu ya di dalam tradisi bulanan ya. Jadi orang-orang Mekah Madinah kan punya tradisi bulanan, punya tradisi tahunan ya. Kemudian juga ada festival-festival pasar Uqad, kemudian ada festival di As-Sab'u al-Mu'allaqat, itu yang digantungkan di Ka'bah ya, bait syair-syair terbaik yang nanti digantungkan di Makkah. Itu kan itu ada peristiwa-peristiwa itu ya, seperti Amul Fil ya. Amul Fil itu tahun berapa ya, kalau Hijriah itu ya, sebelum Hijriah itu tahun berapa ya, atau misalnya Miladiah tahun berapa, misalnya tahun 600 berapa itu. Nah, manfaatnya apa ya, kita nanti bisa mengetahui ya dan memahami hadis dengan baik ya lewat tawarikhul mutun itu. Kemudian kita juga mengetahui nasikh mansukh, ketika satu hadis dengan hadis yang lainnya salah satu yang harus dihapus, maka kita tahu yang datang belakangan dihapus, yang belakangan menghapus yang datang awal ya. Jadi yang hadis yang terakhir itu yang digunakan, yang awal yang tidak digunakan. Nah, kemudian nanti juga kita mengetahui hadis mana yang awal, kemudian hadis mana yang datang belakangan. Ini tentunya bermanfaat untuk mengetahui hukumnya ya. Misalnya Rasulullah melakukan satu ya perbuatan, misalnya satu perbuatan A, tapi kemudian di sisi yang lain di akhir hayat beliau misalnya mengerjakan sesuatu B, berarti yang dipakai yang terakhir gitu.
Nah, ini manfaatnya banyak sekali nanti. Ada keterkaitan dengan nasih manso, kemudian ada kaitan dengan asbabul wurud, ada kaitannya nanti dengan apa jam'u ya, kompromikan hadis. Kemudian ada juga kaitannya dengan nanti tarjih ya, dan tauqif dan lain sebagainya. Ya. Sangat sedikit sekali ya karya tentang Tawarihul Mutun ini, dan ada karya ya, misalnya karya Ibnu Abi Syaibah ini dalam bab ya, bab di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ini punya Musnad Ibnu Abi Syaibah, juga punya namanya Musannaf ya, Ibnu Abi Syaibah. Kalau Musnad kan yang berdasarkan ini ya, nama-nama sahabat, dan Musannaf yang berdasarkan bab-bab fikih. Jadi ada namanya nanti bab Kitabul Awail. Ini isinya tentang awaluma ya, awaluman ya. Misalnya khotbah alal minbari ya, kemudian awaluma budi'a minal wahyi dan lain sebagainya. Ya, sangat jarang sekali. Karena biasanya karya-karya tentang Tawarihul Mutun ini biasanya kadang sekaligus di dalam syarah. Jadi tidak terpisah dari kajian-kajian syarah hadis atau kajian-kajian matan ya, kajian syarah matan atau kajian-kajian syarah-syarah kitab-kitab yang besar. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya ya, awaluma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ardu'ya as-solihatu. Jadi ini tentang awal ya, wahyu ya, ini dijelaskan di sini. Nah, berarti misalnya ada wahyu Iqra ya, Iqra berarti ya itu kan secara lafzi itu, tapi yang secara ini peristiwa ini ya arru'ya as-sholih. Jadi mimpi yang ya mimpi atau ini ya, penampilan yang baik ya, penampilan yang baik. Karena wahyu ini kan bermacam-macam ya, ada yang miwarai hijabin ya, au yursira rasulan fayuhya bi idnihi ya. Itu. Ya, illa wahyan au miwarai hijabin au yursira rasulan itu. Jadi macam-macam ini kategori wahyu. Kemudian wa awwalu ma nahani anhu rabbi ba'da ibadatil autsani syurbul khamri wa mulahatur rijal. Dan awal sesuatu yang berisi larangan ya dari Allah ya, setelah syirik ya, ibadatul ausan ini kan syirik ya, syirik yang ini ya, yang jahar ya, yang jahar ya. Kalau yang syirik khafi nanti kan seperti misalnya berharap kepada selain Allah, misalnya terlalu berharap kepada orang lain, ini kan juga syirik khafi. Itu apa setelah syirik itu yang dilarang? Yaitu syurbul khamri ya, meminum khamar, wa mulahatur rijali, dan memusuhi orang lain. Kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nastadbira al-qiblata aw nastaqbilaha bi furujina idza ahrakna al-ma. Jadi ketika itu Rasulullah melarang para sahabat untuk menghadap kiblat atau membelakanginya dengan ini ya, dengan furuj ya, farji, dengan alat kelamin itu ketika mengucurkan air ya, ketika mau bersuci itu. Kemudian tsumma ra'aituhu qabla mautihi bi amin ya, tetapi setelah Rasulullah ya di akhir hayatnya ini ya, yastaqbiluha, menghadap ke kiblat. Ya, ini kan perlu diketahui, nanti menghadap ke kiblat itu di dalam ruangan tertutup atau di padang pasir atau lapangan yang terbuka atau bagaimana. Nah, ini kan kaitannya nanti dengan nasih mansuh ya. Walaupun dalam satu hadis ini kan juga bisa terjadi ya nasih mansuh. Nah, tidak hanya hadis satu dengan hadis yang lain, tapi juga di dalam hadis ini. Buktinya apa ya, ini ada summa ini ya. Summa itu kan kalau di dalam alfiyah itu kan ini ya, infisal ya, tidak langsung
beriringan ya. Nah, kalau beriringan pakai fa ya, wal fa'u litartibi bitisoli wal thumma litartibi bin fisoli. Jadi kalau langsung beriring itu pakai fa ya. Faro'aituhu itu berarti tidak butuh lama ya waktu untuk satu hal dengan hal yang lain. Tapi kalau thumma ini litartibi bin fisoli ini ya jaraknya jauh ya. Ini qabla mauti bi amin ini kan berapa tahun itu ketika melihat Rasulullah melakukan ya ini ya larangan itu, bersabda larangan itu kemudian dinasah dengan ini setahun sebelum wafatnya beliau. Kemudian kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar ya. Jadi ini juga awalnya Rasulullah wudu ya. Wudu ketika makan makanan yang menggunakan api dalam memasaknya. Ya kalau sekarang ya api ya tidak harus api ya, bisa listrik ya, oven listrik atau yang sekarang air fryer itu ya, itu juga yang memang masatin. Nah, jadi itu wudu. Tapi kemudian di akhirnya ya Rasulullah ini ya tidak wudu ya, pokoknya makan ya walaupun itu kena api ya untuk mematangkannya, beliau tidak wudu, artinya tidak membatalkan wudu. Kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau likulli sholatin, dulu kanjeng Nabi itu yatawaddau likulli sholatin ya. Falamma kana yaumal fathi shalla as-sholawati bi wudu'in wahidin ya, dulu satu wudu untuk satu sholat, tapi setelah Fatu Makkah ya satu sholat untuk satu wudhu untuk banyak sholat ya selama tidak batal ya. Ini mungkin juga dilihat dari aspek banyaknya orang-orang Makkah yang masuk Islam kemudian dipermudah ya, bahwa ya sholat itu mudah, satu wudhu untuk ya sholat itu tidak apa-apa, mungkin seperti itu. Maka akhirnya al-jam'u ya, komprominya oleh ulama misalnya Syafi'iyah itu bahwa ya selama wudhu itu tidak batal maka sholat masih bisa melakukan banyak sholat, tetapi disunahkan karena dulu Rasulullah pernah wajibkan ya satu wudhu untuk satu sholat. Nah, maka disunahkan tiap sholat ya tajdid wudhu ya, murbairu wudhu tiap satu sholat untuk satu wudhu untuk satu sholat walaupun belum batal, itu namanya tajdid. Itu bentuk-bentuk kompromi. Tapi misalnya tidak apa-apa, itu namanya sunnah ya. Kemudian ini yang misalnya ini di Kitabul Awail ya, karya di dalam Musannaf Ibnu Syaibah ini ya, ini tentang ini ya, dari Abdurrahman bin Ka'ab ya, kuntu qaida bi hina dhahaba basaru. Jadi Abdurrahman ini menjadi penuntun ya, pendamping, asisten bapaknya ketika ini terganggu penglihatannya. Fakuntu idza kharajtu ma'ahu ilal jumu'ati ya, ketika Abdurrahman ini bersama bapaknya ya, karena mendampingi ketika sholat Jumat ini, fasami'a at-ta'dzina ya, ketika bapaknya mendengar adzan ya, istaghfara li Abi Umamah, bapaknya memintakan ampun ya, beristighfar untuk Abi Umamah As'ad bin Zurarah, wa ta'alahu ya, dan mendoakannya. Faqultu lahu, aku tanya kemudian, ya abati wahai bapakku ya, masya'nuka ya, masya'nuka idza sami ta'atadina yamal jumu'ati istaghfarta li Abi Umamah ya. Bapak, kenapa tiap ketika jenengan ini mendengarkan adzan hari Jumat, jenengan memintakan ampun kepada Abi Umamah, wa da'auta lahu wa shallaita alaihi ya, dan engkau mendoakan ya Abi Umamah, dan wa shallaita artinya juga doa ya, shalah bi mana doa ya, mendoakan ya, kalau salat tapi doa yang lebih ini ya, lebih sistematis ya.
ada kalau sholat itu kan muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Jadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, doa semua, tapi ada pembuka, ada akhirnya. Qala, bunayya, innahu ya kana awwala man jama'a bina. Ya, anakku, Abi Umamah itu adalah orang yang ini mengordinir kita, mengumpulkan kita qabla qudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum kedatangan Nabi ini kanjeng Nabi fi baqiil khasamati, ya, fi hazami bani bayyada, ya, di dalam suatu tempat, ya, ketika sedang fi hazmi bani bayyada, ya, ketika ya ada sesuatu terjadi di ini, ya, daerah Baqi'il Khusmat, Baqi'il Khudumat, ya. Wakam kuntum yaumaid. Berapa waktu itu ayah bapak, ya, sebelum kedatangan kanjeng Nabi? Qala kunna arba'ina rajulan. Dia hanya 40, ya. Jadi dikoordinir terus untuk menggalang kekuatan, untuk menggalang persatuan, sehingga kan sangat berjasa. Maka yaitu ini termasuk dalil untuk menghormati para pahlawan itu, ya. Jadi didoakan, ya, dimintakan istighfar, dikirimi Fatihah ini. Jadi ini Ka'ab bin Malik ini, ya, yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ini. Jadi karena berjasa banyak, ya, ketika sebelum kedatangan kanjeng Nabi itu. Jadi sebelum kedatangan kanjeng Nabi itu kan di Madinah, ya, misalnya itu kan orang-orang Ansor itu kan ya kesulitan semuanya, ya, karena kanjeng Nabi sebagai imam atau sebagai panutan di Makkah, sedangkan Ansor di Madinah sangat jauh, belum ada HP, belum ada medsos, sehingga komunikasinya sulit, ya. Nah, setelah datang ke Madinah kan lebih dekat dan lebih mudah koordinasinya. Nah, ini juga seperti Abi Umamah ini yang mengordinir orang-orang itu, ya, untuk perjuangan dan pengorbanan, ya, untuk mengembangkan agama Islam. Ya, kemudian mengapa diperlukan tawarikh ini, ya? Al-Iraqi, ya, dalam Al-Hadisnya mengatakan wa wada'u ta'rikha lamma kadzabadahu hatta bana lamma khosiba. Jadi para muhaddis itu menggunakan sejarah, ya. Ya, kapan, ya, lamma kadzabadahu, ketika orang-orang itu banyak yang berbohong, ya. Jadi misalnya dia katanya merewetkan dari ulama terkenal pada waktu itu, tapi ternyata dia nggak pernah ketemu ulama itu. Atau misalnya dia lahir setelah ulama itu wafat. Ini kan lama kadzaba dawuhu, ketika kadzaba, ya, berbohong dawuhu, ya, orang-orang yang berbohong itu. Jadi harus diverifikasi, ya, kalau sekarang itu. Sekarang kan ada triangulasi data dalam penelitian. Jadi nanti ketika kita dapat informasi, dicek kepada orang lain. Orang lain mengatakan iya atau tidak. Kalau iya berarti benar. Dicek lagi dengan sumber yang lainnya, iya atau tidak. Misal sumber tertulis, dokumen, dan lain sebagainya. Kalau memang, ya, saling menguatkan berarti benar. Hatta bana lama husiba, ya, sehingga jelas, ya, mereka berbohong ketika husiba, ketika diteliti itu. Ya, katanya misalnya meriwayatkan dari Sayyid Muhammad, ya, Al-Maliki, misalnya muhaddis madhab Maliki itu yang banyak punya sanad atau murid-murid di Indonesia ini kan. Tetapi dia ternyata lahirnya setelah Sayyid Muhammad meninggal. Ini kan nggak cocok. Katanya dapat sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya, Musnidud Dunia, ya, yang punya sanad terbanyak di dunia itu, Syekh Yasin Padang, ya, Al-Fadani. Tapi ternyata dia lahirnya tahun 2000-an kan nggak ketemu sama Syekh Yasin ini. Nah, ini awadhu tarihala lamma kadzaba. Nah, termasuk nanti matan-matan itu apakah saling mengkonfirmasi, saling menguatkan atau tidak. Ya. Nah, misalnya kita lihat di dalam ini, ya, di dalam Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr karena Ibnul Jazari misalnya, wa huna tamanidha mutayyiba alfiyatun sa'idatun muhadziba birrumi min sya'bana wastasanati watis ina wasab imiati. Jadi misalnya ini dalam bait ini
Ini dijelaskan ya, uh, ya di mana Al-Jazari ini menyelesaikan Thaibatun Nasyr ya, Birrum ya, di daerah kekuasaan Romawi itu ya, mungkin di daerah sekitar Konstantinopel dan termasuk di Aleppo itu kan ya, Wastosanati ya, min Sya'bana Wastosanati tis'ina wasab ini. Jadi ini melacak, kita tahu daerah Rom pada waktu itu ya, tahun Sab'umiyah Watisun itu ya 799 misalnya. Siapa di situ? Apa saja yang itu? Apakah memang Ibnu Jazari mempunyai murid atau guru di waktu itu? Siapa saja ya, dapat dilacak di situ. Nah, itu tentang orangnya ya. Riwayat-riwayatnya juga nanti perlu dilacak. Kemudian kita dapat mengetahui munculnya sebuah hadis. Misalnya tidak menyebutkan tentang tahunnya, tapi kita tahu misalnya ini ketika Kanjeng Nabi hijrah, berarti ini terjadi pada tahun sekian miladiah atau sekian hijriah misalnya. Kemudian kesesuaian antara peristiwa dan fakta yang ada. Jadi apakah peristiwa yang muncul itu dan faktanya itu sesuai atau tidak? Nah itu nanti yang mengkonfirmasi ya dengan tawarihul mutun. Ya, jadi perlu ya itu memang saling mengonfirmasi ya, informasi satu dengan yang lainnya agar saling menguatkan. Jadi tidak tumpang tindih ya, termasuk kaidah-kaidah tabayun itu kan seperti ini ya. Maka nanti akhirnya orientalis itu kan punya standar mereka untuk hadis-hadis itu ya, kalau mau meyakinkan ya harus ada sumber eksternal ya, seperti kita bahas kemarin ya dalam Asbabur itu kan sumber eksternal dari tulisan-tulisan orang non muslim misalnya dari kerajaan Romawi, kerajaan Persia, atau para pendeta Yahudi, pendeta Kristen misalnya, itu juga bisa saling mengonfirmasi. Kemudian menilai sahih tidaknya suatu matan. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan sejarah ya berarti dia tidak sahih. Maka misalnya Muhammad Al-Ghazali itu sama Yusuf Al-Qardawi mengatakan ya sahihnya suatu matan ya harus ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai historis ya, dengan sejarah-sejarah itu. Kemudian menghindari kontradiksi dalil satu dengan dalil lainnya atau ta'arudul adillah. Jadi bagaimana nanti dalil-dalil agar tidak saling bertentangan. Kemudian kaitan dengan ilmu lainnya yaitu asbabul wurud ya. Ini misalnya berkaitan dengan faktor atau sebab munculnya teks hadis. Nah, kalau tawarihul mutun berkaitan dengan sejarah hadis itu sendiri, apakah bersambung atau tidak, apakah terjadi atau tidak, apakah benar atau tidak. Nasih mansus juga nanti berkaitan dengan dihapusnya suatu hadis atau tidak. Kalau tawarihul mutun berkaitan dengan rangkaian sejarah hadis ya, mana yang awal, mana yang akhir, mana yang dulu dilakukan, sekarang yang dilakukan setelah itu yang dilakukan. Itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan bila ada pertanyaan langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.